Dan ketika beliau itu saya pijit itu sering bercerita ke saya bahwa ketika di pondok itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya itu sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang bahagia ini saya diberikan kesempatan untuk duduk bersanding dengan para habaib, para kiai, para alim ulama, para masyayikh, para santri yang ada di pondok ini. Alhamdulillah, sudah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana kebahagiaan hati saya saat ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, matur suwun sangat kepada Gusti Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat yang sangat luar biasa ini. Semoga nikmat-nikmat yang dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan matur suwun alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih matur suwun sangat kepada Gusti Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk duduk di sini, berada di tempat ini. Saya ucapkan matur suwun sangat alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Yai, untuk Gusnya. Terima kasih matur suwun. Saya yang sangat hina dan penuh dosa ini diberikan kesempatan untuk duduk bersama beliau, para kiai, para habaib yang sangat terhormat ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Semoga saya dan seluruh santri-santri saya dan seluruh anak-anak saya dan seluruh guru-guru saya mendapatkan barokah, mendapatkan ridho, dan juga mendapatkan doa dari para habaib, para kiai, dan terutama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih matur suwun sangat. Untuk semua saudaraku yang ada di sini, mungkin panjenengan semuanya ada yang sudah tahu saya dan juga ada yang belum saya. Ya, ini saya Samsudin, yang sering disebut sebagai Batin atau sering disebut Gus Samsudin, walaupun bukan Gus, bukan ulama, bukan juga kiai. Saya hanya seorang anak yang guru ngaji yang ada di Lampung, yang dulu orang tua saya mondok di Paron di Ngawi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, panjenengan semuanya mungkin sudah sering mendengar kata-kata mohon tenan. Mohon tenan itu kata-kata yang muncul dari mulut saya yang Pak Insya Allah ya itu mengalir saja. Jadi metu-metu dewi mak lulus ngono teko lambe. Jadi waktu itu saya
ceritakan dulu nih. Jadi saya itu lahirnya di Lampung, di Tulang Bawang, Mesjid. Ayah saya bersama bernama Muhammad Marzuki Sutopo. Beliau aslinya Ngawi, Paras Tangkur. Kalau ibu saya Solo. Cuman beliau dulu taruh lokasi di Lampung. Ini agak panjang loh ya. Di Lampung, saya itu kelahiran Lampung. Nah, ketika saya dulu waktu masih kecil itu kan sering mijitin orang tua, sering mijitin ayah saya kalau habis ngaji kayak gitu. Ayah saya alhamdulillah guru ngaji. Jadi kalau setelah ngaji itu saya bisa mijitin beliau. Dan ketika beliau itu saya mijiti itu sering bercerita ke saya bahwa ketika di pondok itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya itu sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Seperti beliau pernah bercerita ke saya, dulu waktu mondok itu ada salah satu anak seorang kepala desa di desa Paron, Paras Pangkul itu. Kepala desa tersebut memondokkan anaknya itu di pondok abah saya di Paron. Ketika mondok di sana, selama 3 bulan ini kan nggak boleh dijenguk santri itu. Nah akhirnya setelah 3 bulan, bapaknya yang kepala desa itu nengok anaknya yang ada di pondok. Ketika menengok di sana, bapaknya itu kaget melihat anaknya itu nyuci sandalnya kiai gitu, nimbahin air gitu. Bapaknya itu kaget melihat anaknya seperti itu. Terus akhirnya dipanggil anaknya, manggilnya itu lele gitu kalau orang sana orang Ngawi itu. Sini, panjenengan itu tak pondokkan di sini bukan untuk jadi babu loh. Sampai itu anaknya kepala desa loh. Tak suruh tak pondokkan di sini itu untuk ngaji, bukan untuk jadi babunya kiai kayak gitu. Terus akhirnya kiainya itu menghampiri beliau pas lagi mau ke musola itu. Terus akhirnya bapaknya itu matur lah bilang sama kiai, "Maaf kiai, ini anak saya tak taruh di sini tak suruh ngaji loh. Enggak tak suruh untuk jadi babu," kata kepala desanya itu. Terus kiai itu menjawab, "Loh saya enggak nyuruh kok, enggak nyuruh anak jenengan loh. Anaknya jenengan sendiri yang begitu gitu." Terus akhirnya anaknya itu sambil duduk itu ngambilin bapaknya, "Pak, jenengan itu nyuruh saya ngaji," katanya itu. "Jenengan suruh saya ngaji." "Nggih, jenengan pengen saya ngaji apa?" Akhirnya anaknya itu ngambil beberapa kitab, termasuk kitab hikam, kitab Dalil Khairat dan lain sebagainya. Demi Allah, demi Rasulullah, yang diceritakan oleh bapak saya tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Padahal baru 3 bulan ngaji itu hafal kitab hikam. Allahu Akbar. Itu yang membuat hiroh saya itu pengen banget mondok. Tetapi karena sudah kontraktornya Allah, ketika beliau menyampaikan ke saya, katanya saya mau dipondokkan di pondok beliau. Tetapi ketika saya masih waktu itu sanawiyah, jadi SMP itu kalau di sana sanawiyah, itu masya Allah orang tua saya sakit, terkena penyakit komplikasi paru-paru, beri-beri dan sebagainya. Akhirnya ibu saya terpaksa harus menjadi pembantu rumah tangga, dan saya yang waktu sanawiyah itu memutuskan untuk keluar dari sekolah. Dan cita-cita ayah saya untuk memondokkan saya itu terputus, tidak terjadi. Dan waktu itu saya memutuskan untuk keluar dari sanawiyah, tapi ini jangan dicontoh ya, ini saya pribadi. Karena setiap kali saya sekolah, di waktu jam istirahat itu antara jam 10 sampai jam 1, itu saya pasti lari ke rumah. Karena saya khawatir ayah saya meninggal. Padahal dari rumah ke pondok, dari rumah saya ke sanawiyah, saya tidak pondok, sanawiyah, itu sekitar berjarak 5 kilo. Jadi dari pondok itu, dari sanawiyah itu jadi ini tadi kisi-kisi katanya sambung sangatnya yang dari Abu Dhabi gitu. Di Abu Dhabi saya tidak mondok, saya hanya nyambung sana saja, saya hanya tabarukan. Nah ketika dari sekolah ke rumah itu saya sering lari, karena yang mengurusi orang tua saya dari mulai beliau makan, minum, mohon maaf, sampai BAB dan memandikan itu saya setiap harinya, karena orang tua saya lumpuh. Selama 5 tahun itu saya mengurusi orang tua saya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah, tidak mondok, tapi untuk merawat orang tua saya. Karena saya punya keyakinan bahwa ilmu insya Allah nanti bisa dicari, rezeki bisa dicari, tapi untuk merawat orang tua mungkin kesempatannya hanya kali ini. Akhirnya saya memutuskan untuk merawat orang tua saya. Alhamdulillah, walaupun selama 5 tahun itu saya merasa agak sedikit terkekang ya, tapi alhamdulillah saya nikmati, dan alhamdulillah
ketika saya sudah dewasa, alhamdulillah apapun yang saya inginkan atau yang saya lakukan, alhamdulillah itu seperti dipermudah oleh Allah. Seperti ketika ada orang yang datang, bisanya bismillah ya bismillah, bisanya al-fatihah ya al-fatihah, bisanya meludahi ya diludahi, alhamdulillah ada yang sembuh. Nah, kesembuhan ataupun kemudahan itu saya sangat yakin dan hakul yakin itu bukan dari saya, tapi dari doa orang tua saya. Nah, untuk semua saudaraku yang ada di sini, hikmah yang tadi saya sampaikan, yang pertama, ketika diri kita itu berbakti kepada orang tua, insya Allah dan demi Allah yang saya rasakan akan banyak sekali kemudahannya. Orang tua itu yang pertama adalah orang tua kita, guru kita, dan juga mertua kita. Ada 3 seperti itu. Dan setiap musibah saya sangat berkeyakinan dan sangat yakin dan hakul yakin ada barokahnya. Setiap musibah itu ada barokahnya. Itu yang menjadi prinsip saya. Dan untuk semua anak-anakku, kata-kata mo'oh tenan itu tadi, kata-kata mo'oh tenan yang saya dapatkan itu ketika kemarin, mungkin panjenengan semuanya tahu ya sejarahnya, ketika saya diserang sama pesulap merah. Ya, ini mohon maaf ya, saya sedikit bercerita ini. Kata-kata mo'oh tenan itu saya dapatkan ketika saya mendapatkan ijazah dari Mbah Ihsan. Ketika itu saya mendapatkan zikir ismudah Allah itu. Nah, ketika setelah yang pertama seperti apa yang disampaikan Mbah Maimun itu benar-benar terjadi, dan saya ini adalah salah satu orang yang sangat mengagumi Mbah Maimun Jubair. Sampai anak saya itu saya kasih nama Maimun Hujatullah. Oh siap. Oh iya siap. Yuk kantor dengan ini. Nomornya sudah saya simpan. Alhamdulillah. Nggih. Sepuluh siap. Nggih, kula tunggu di badan kula nggih. Nggih. Saya lanjutkan nggih. Jadi kata-kata mo'oh tenan itu yang artinya adalah mo'oh sing tenanan. Jadi panjenengan kalau jadi santri ya jadi santri sing tenanan. Kalaupun panjenengan menjadi anak ya anak sing tenanan, kalau nanti panjenengan menjadi seorang bapak ya bapak sing tenanan, kalau panjenengan nanti menjadi seorang guru ya guru sing tenanan, yang penting sing tenanan, oh tenan gitu. Nggih. Insyaallah. Nggih. Terus yang menjadi prinsip saya untuk panjenengan semuanya, ini yang menjadi prinsip saya. Orang itu yang penting senang. Jadi tirakat saya itu, yang menjadi tirakat saya saat ini adalah senang. Yang pertama, senang itu ada 3. Yang pertama, senang dengan apa yang Allah berikan, yaitu senang dengan istri kita, senang dengan anak kita, senang dengan pekerjaan kita. Jadi semua yang diberikan Allah itu kita senangi. Terima impan. Yang kedua, senang dengan apa yang Allah perintahkan. Senang ketika bisa memandang kiai, senang ketika ngaji, senang ketika zikir, senang ketika sholat. Dan yang menjadi khawatir saya ketika saya maksiat cuma satu, saya takut tidak bisa menikmati atau senang ketika taat. Itu yang paling saya khawatirkan. Demi Allah, demi Rasulullah, ketika mungkin saya nonton HP seperti ini lalu muncul orang cantik, semok gitu, saya cuma khawatir kalau saya tidak bisa menikmati cantiknya istri saya. Ketika mohon maaf saya mendengarkan musik yang mungkin kelihatan menggoda, saya khawatir ketika mendengarkan lantunan Al-Quran itu saya tidak bisa merasakan nikmatnya. Dan demi Allah, demi Rasulullah, yang saya khawatirkan, yang paling saya khawatirkan ketika saya mendengarkan Al-Quran atau saya membaca Al-Quran tidak bisa menikmati, itu saya bingungnya luar biasa. Atau ketika sholat tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Masya Allah, ini sangat-sangat membuat hati saya gusar. Dan ini yang selalu saya katakan kepada anak-anak saya atau kepada istri saya.
Ketika saya tidak bisa merasakan nikmatnya taat, ini pasti ada yang salah. Salahnya mungkin karena sering memakan makanan yang maksiat atau sesuatu yang maksiat. Karena sesuatu hal yang kita lakukan maksiat akan menghilangkan nikmatnya taat. Ketika seseorang melakukan maksiat, sesuatu hal yang paling merugikan di dalam hidupnya adalah satu, tidak bisa merasakan nikmatnya taat. Dan kalau orang melakukan maksiat itu hanya karena biasanya tidak bisa merasakan nikmatnya taat. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diri kita masih bisa merasakan nikmatnya taat. Ketika mendengar kata-kata baginda Rasulullah, ketika mendengar asmanya Allah, kok hati kita masih tersentuh, kok hati kita masih senang, kok hati kita masih tentram, kok hati kita masih tenang, menandakan adanya iman di dalam hati kita. Ketika seseorang mendengarkan asma Allah, mendengarkan nama baginda Rasulullah, kok ada getaran, kok ada ketenangan, kok ada kesenangan di dalam hatinya, saya yakin dan saya hakul yakin ada iman di dalam hatinya. Seperti syair yang sering dilantunkan oleh Mbah Budur, yaitu dununge rasa tanda yen iman ya Rasulullah mun alaik ya Rafi'asa tetapi saya demi Allah, demi Rasulullah sangat cinta kepada baginda Rasulullah. Jadi ketika bacaan saya yang salah, saya tidak malu. Ketika saya bersolawat, Husamuddin bacaannya salah, tidak bisa, buat saya tidak apa-apa. Demi Allah sampai katakan saya tidak bisa ngaji, tidak bisa solawat, bacaannya salah, tidak apa-apa. Yang penting jangan katakan saya tidak cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Walaupun saya malu, walaupun saya nggak bisa ngaji, walaupun saya tidak bisa solawat, tapi demi Allah, demi Rasulullah, selama mulut saya masih bisa berbicara, saya akan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena bagi saya, solawat itu adalah kata-kata cinta. Solawat ini demi Allah, demi Rasulullah hak. Kalau saya benar, saya ditolong Allah. Kalau saya salah, saya dituntut oleh Allah. Solawat ini adalah kata-kata cinta. Maka ketika saya kemarin sempat dikomplain, karena apa? Karena saya sering mengucapkan kata baginda, saya sering mengucapkan kata Sayyidina, 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 Sayyidina. Bahkan ketika saya mengamalkan sholawat An-Nuridati, saya membacanya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina, 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 Sayyidina. Demi Allah, demi Rasulullah, pernah saya 41 hari tidak bisa menyebutkan kata sampai di kata Muhammadnya. Ketika sampai di kata Muhammadnya, ketika itu saya langsung tidak sadar. Dari selama 41 hari saya hanya mikir Allah, 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 dan padahal ijazah dari Mbah Hamid kepada saya membaca sholawatnya 1000 kali, makbubahnya 1200 kali, malamnya 1000 kali. Tapi pernah kejadian suatu malam selama 41 hari saya tidak bisa menyebutkan kata Muhammadnya, saya hanya bisa menyebutkan kata Allah, Allah, Allah. 41 hari ke depan hanya bisa menyebut hu Allah, 41 hari ke depan hanya mampu menyebut hu, dan pada akhirnya hanya mampu menyebut Sayyidina, Sayyidina, Sayyidina. Dan ketika sampai kepada kata Muhammad, seperti ada sesuatu hal yang membuat diri saya itu tidak sadar. Itu yang pernah terjadi kepada saya. Maka ketika saya dikomplain menyebut kata Sayyidina, Sayyidina, tidak apa-apa. Apakah itu tidak ada tuntunannya? Tidak masalah. Karena saya hidup di tanah Jawa.
Jangankan menyebut baginda Rasulullah yang sangat agung, yang sangat mulia, menyebut Pak Lin saya aja, adik dari bapak saya harus menyebut Pak Lin. Menyebut istri dari adik bapak saya harus menyebut Bule. Menyebut kakak dari bapak saya harus menyebut Bude. Menyebut kakak dari ibunya suami bapak saya harus Pak D. Itu menyebut dari seseorang yang tidak begitu mulia, yang biasa-biasa saja. Apalagi menyebut baginda Rasulullah SAW. Kalau dikatakan itu bid'ah, kalau dikatakan itu tidak ada tuntunannya, silahkan. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya menyebut istri saya yang nggak begitu cantik saja, apalagi pas pacaran saya menganggap kamu itu bagaikan rembulan di tengah malam yang gelap gulita. Ini istri saya, padahal kumpulan. Apalagi menyebut baginda Rasulullah SAW. Kalau itu dikatakan bid'ah, silahkan, tidak masalah buat saya. Tetapi saya mengungkapkan dari rasa cinta saya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, tirakat saya yang disampaikan oleh kiai saya, oleh abah saya dari Pondok Abu Dharim, termasuk dari kiai saya ini Gus Naji, dan juga dari abah saya, dari kiai saya Abah Hamid, menyampaikan tirakat saya itu yang beliau ajarkan kepada saya senang. Dan demi Allah, demi Rasulullah, ketika orang tua saya sakit, saya mengurusi beliau itu selalu tersenyum kepada saya. Inilah yang menjadi prinsip saya. Ketika beliau sakit itu sering senyum kepada saya. Sampai saya itu heran, Kang. Pak, jenengan itu sakit, Masya Allah, tidur aja nggak bisa. Kalau mau makan aja harus disuapin, minum pakai sedotan. Kenapa jenengan itu masih tersenyum? Beliau menyampaikan ke saya, lawang bahagia saya, sehatnya saya itu lebih lama loh daripada sehat saya. Yo saya malu dong, sakit 5 tahun, sehat saya sudah ada 40 tahun, kata ayah saya. Dari situ saya sangat malunya luar biasa. Orang sakit masih bisa tertawa, orang sakit masih bisa bantu. Demi Allah, ini yang selalu membuat saya itu selalu senang, walaupun dicaci, walaupun dihina orang. Jadi beliau menyampaikan kepada saya, lakukan 3 hal ini. Nanti akan muncul mahabbah, akan muncul nubuah di dalam diri panjenengan. Yang pertama, senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan pekerjaanmu, senang dengan istrimu, senang dengan apapun yang Allah berikan, terima infantum. Yang kedua, senang dengan apa yang Allah perintahkan, senang dengan zikirmu, senang dengan sholatmu, senang dengan apa yang Allah perintahkan. Ini nanti bukan hanya menjadi kebutuhan, bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tapi akan menjadi sebuah kebutuhan, akan menjadi sebuah kesenangan. Nah, senang di sini menurut saya ini sudah makrifat. Makrifat itu nggak perlu repot-repot. Makrifat itu pokoknya ketika kita senang dengan apa yang Allah perintahkan, kita bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, ya itu makrifat, gitu aja kalau menurut saya. Dan yang ketiga, senang dengan sesuatu hal yang halal, itu saja. Ketika di sini, di sana ada warung kopi, mungkin ada diskotik, kita bisa duduk di sini, bisa ngopi, bisa ngobrol dengan teman, dengan santri, apalagi duduk dengan kiai. Ketika kita senang dengan hal ini, sehingga kita tidak maksiat, ini sudah nikmat Allah yang luar biasa. Dan inilah yang membuat setan itu sangat-sangat menderita, itu seperti ini. Ketika kita ya ngopi, dengan ini kita nggak minum narkoba, nggak pakai obat-obatan, ini sudah nikmat Allah luar biasa. Kita bisa tidur dengan istri, seenggak-enggaknya kita nggak, mohon maaf, bahasa kasarnya ngelonte, itu sudah nikmat Allah luar biasa. Ketika kita bisa ngobrol dengan teman, dengan santri, kita nggak jadi mabuk-mabuan, itu sudah nikmat Allah yang luar biasa. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat Allah yang halal ini ada suatu hal nikmat Allah yang luar biasa. Jadi yang penting nggak maksiat, gitu aja. Kalau kata kiai saya, tirakat yang paling kuat itu satu, tidak maksiat. Tirakat yang paling kuat itu tidak maksiat. Itu yang disampaikan oleh guru saya, kiai saya, dan sampai saya pegang sampai saat ini. Dan yang terakhir kalinya saya ingin menyampaikan, insya Allah ketika 3 hal ini dilakukan, maka akan muncul mahabbah. Ketika kita senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan Allah perintahkan, dan senang dengan sesuatu yang halal, ini nanti akan muncul mahabbah, senang terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Dan insya Allah diri kita akan senang terhadap orang yang tidak senang terhadap diri kita. Bahkan kita akan senang terhadap orang yang tidak senang terhadap diri kita. Kata kiai saya, kata abah saya, beliau menyampaikan, kalau panjenengan ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka harus mau melakukan hal yang luar biasa juga. Apa itu?
Jadilah orang yang tidak mudah kedikdik, atau jangan menjadi santri yang amatiran, jangan menjadi orang yang amatiran. Orang yang amatiran itu yang bagaimana? Yang mudah kedikdik dengan keadaan. Sebagai contoh, mengatakan saya akan baik kepada orang yang baik kepada saya. Ini biasa. Ketika biasa, jangan mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita melakukan suatu hal yang luar biasa, insya Allah akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Apa itu hal yang luar biasa? Baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, ini baru namanya yang luar biasa. Tetapi kebaikan itu juga harus disertai dengan 3 hal, yaitu sabar dan juga ikhlas. Ketika melakukan sesuatu hal yang baik, harus didasari kesabaran dan juga keikhlasan. Baik kepada teman, bukan mengharapkan baiknya dari teman. Contoh, kalau dapat kiriman dari orang tuanya ngasih sesuatu, ya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari teman. Sehingga ketika panjenengan memberikan sesuatu, tidak mengharapkan balasan dari teman. Contoh, dapat sesuatu dari orang tuanya dikasih ke panjenengan, sambil kasihkan ke teman. Nanti teman dapat kiriman dari orang tuanya, nggak ngasih ke sampean juga nggak sakit hati. Kenapa? Karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita baik kepada orang tua, baik kepada saudara, baik kepada tetangga, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya balasan dari manusia, nanti akhirnya sia-sia. Sebagai contoh begini, ada salah satu orang yang menghadap ke saya bertanya, Kang, bagaimana ini? Saya itu sudah baik ke orang tua saya, sudah baik ke mertua saya, tapi saya itu kok tetap dibanding-bandingkan. Saya harus bagaimana? Saya jawab, jenengan harus tetap baik kepada orang tua. Baik kepada orang tua itu kewajibannya panjenengan. Itu adalah tanggung jawab panjenengan. Tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan tanggung jawab anak untuk baik kepada orang tua. Karena baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau orang tuanya sudah pikun, dikasih makan katanya belum, apakah kita terus tidak baik? Kan tidak bisa. Harus tetap baik. Kata nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Yai, untuk Habib yang sudah diizinkan untuk berada di tempat sini. Semoga saya mendapatkan ridho, mendapatkan doa dari Bapak Yai, dari Pak Baik, sehingga saya bisa terus mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tetap di jalan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Anggap aja ini guyonan, omongan orang genah. Saya bukan Gus, bukan kiai, bukan alim ulama. Saya hanya seorang santri. Santri ini juga pada tenanan, mungkin soalnya guyonan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa hina sallallahu alaihi wa sallam min qabli wa sallallahu ila as-samaa wa bi dhalika illa وموضع
وجوهها بحسن التربية وأنفور دواعيها واطرح به إلى منازل مسرورا وهي بنعاية الله محفوظة وبعين عنايته منظورا فشاهدت في طريقها كالغريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات فبدت تشرب ودمع ضعيفتان ورجت ولدواب القافلة يسبقان وقد رجت وشيها من الألبان معير القلوب والأذهان فبقينا في حضانها وزوجها سنتين أدركان بركاته وجه معجزاته ما تغر به العين وتنتشر أسراره في الكون حتى وجهها ملائكة التخصيص والإكرام بشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يا الأغنام وجهه على الأرض جاء تشريف وشقوته وشق اللطيف ثم أخرج من قلبه ما أخرجوه وأودعه فيه من أسرار العلم والحكمة ما أبدعوه وما أخرجنا له من قلبه هذا ولكنه زاده دورا على أهلها وهو مع ذلك من فيه قوة وثبات يتصفح من صدر القدرة الإلهية باكر الآيات وبلغ من يخرج هذه الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة قد خربت عليه من حديث تخشى والقدر أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه وردت باللوم وهي غير بفراقه ولكن ما ضرب عنه حسن الجعل وإشفاقه وهو بحمد الله في حجم مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف
شعره بين الجمة والبرة والاعتدال كامل في مفاسده
فيها جميع المحاسن مقصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نظر إلى المعارف والعلوم فأمسكها ولقد أوتي من جوامع الكلم على الإتيان مثله بشرة الأولى وإن البشر تنزه عيون بحدائق محاسن جماله ولا تجدوا فيها المخلوق في الوجود على كتابه سيد الذكر والتبسم والمشي الخيل ونور الإخفاء ما سواه
Bismillah. Alhamdulillah. Ya. وجعلنا من راضي الذين هدى
Alhamdulillah. Iya, kenapa? Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Udin. Singkong Udin ki Lampung ya dene singkong. Bojonegoran menyok ya. Udin. Masyaallah. Alhamdulillah. Jarang bisa hadir ya. Alhamdulillah, insya Allah saya selalu hadir. Siap. Satu bulan sekali nggak apa? Selapan sekali. Insya Allah. Sami kula tasih diparingi umur kali Gusti Allah kula bidal mriki. Sebab kula remen seneng. Seneng itu nggak ada itunya, nggak ada harganya. Amin amin. Bismillah oleh qadri. Kali itu suara. Amin amin.
Jasa nanti. Amin. Salam. J. Interupsi dengan sabar ingkang tasih gadah biasanya marah-marah insya-Allah kalau gadah tahun ini poso burung kosong dengan sampai kotor soalnya wajib ada sunah apa nah versi mungkin sama saya punya tak wajib itu melakukan cara itu sebenarnya kita terus semua dengan kau Lali. Lek di Pidia pripun, Bib? Di Pidia pripun, Bib? Lek di Pidia. Udur napa boten? Udure lali kok. Ada yang hasil. Lali boten enten hukume ya. Lek pas edan, Bib. Aman. Aman. Di Pidia apa diganti? Boten usah. Ora usah. Kinana, Bib? Ada hukume. Oh, Dan siap. lalu kok dihukum lagi. Oke, terima kasih bro. Barakallah. Amin. Dengan kali itu. Oke. Insyaallah. Alhamdulillah. Iya, iya. Siap. 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 Tanggal ini berapa kesininya setiap satu bulan kali tak kirim komunitas jadi setiap bulan ini saya ke pondok sini dibagikan di YouTube boleh jadi warga masyarakat Pres ini nggak dikasih nama namanya Presma wilayah Penanggung itu loh betul ini masyarakat umum datang boleh nggak? Angsal Pak enggak sambel kalau angsal nanti tak bagikan siap tiga aja yang selamat nih kita pimpinan pertama kali satu bulan Monggo Gus. Nggih, matur suwun sangat. Ini apa nih mateng? Ayo, Yang mateng enggak? bareng-bareng ini kita. Amin. Ini malah malah ngenyek. Kenapa boleh? Sabar. Anang. Ad. Oke. Ya, dan oke. Nah ini gini, masyarakat Bojonegoro kan banyak yang pengen ketemu, banyak yang pengen diajak sholawat saja di sini. Jadi ketika saya ke Bojonegoro, waktu ke sini, jadi disampaikan masyarakat kalau ini ayo Pak. Dan iki kan. Betul nero. Nggih. Nero. Wong Jawa Timur selerane ra jelas apa. Betul. Sekarang apa rutin? Apa lagi? Ji. Sini.
Assalamualaikum.